Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu di kelas 4B. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya pagi ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di kelas pada pagi hari ini. Kedepannya kita akan belajar yang menyenangkan. Tetap semangat ya belajar daring walaupun dalam suasana pandemik. Belajar dari rumah, kita tetap semangat karena dimanapun saja kita bisa belajar dengan baik untuk mencari ilmu pengetahuan. Sebelum mulai belajar, Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Ibu mau cek kehadiran. Ini sudah ada Alifki, ada Razali, ada Atif, ada Nadira, ada Fadli, ada semuanya sudah hadir alhamdulillah. Dan anak ibu juga sudah mengisi link presensi di Google Form ya. Terima kasih yang sudah mengisi, yang belum mengisi ibu tunggu pada hari ini juga untuk memulai pembelajaran kita. Ibu minta tolong dengan Razali memimpin doa kepada Razali. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk anak ibu Razali yang sudah memimpin berdoa. Teman-teman semua, ada yang tahu ya kita berdoa untuk apa? Supaya apa? Lancar, Bu. Alhamdulillah, benar sekali Atif. Supaya pembelajaran kita lancar, diberkahi, dan kita mendapat ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Tidak hanya memulai pembelajaran ya, memulai kegiatan, nanti mengakhiri juga ditutup dengan doa. Terima kasih. Sebelum belajar, baiklah supaya lebih bersemangat, kita akan menyanyikan lagu Berkibar Benderaku. Ibu akan share screen di layar ya. Mari kita mengikuti lagu dengan seksama. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh Indonesia. Mataku jalan nyanyi siapa berani menurunkan engkau serentak rakyatku sang merah siapa berani menurunkan engkau serentak rakyatku sang merah putih berkibar, berkibarlah suaranya. Oke, terima kasih sudah bernyanyi dengan semangat, bertambah ceria, senyumnya lebar-lebar merekah ya. Terima kasih. Nah, kita harus menyanyikan lagu wajib sebagai bentuk rasa bangga dan terima dan cinta kita kepada tanah air Indonesia. Jadi anak Indonesia adalah anak yang selalu rajin belajar. Bangga ya sebagai anak Indonesia ya. Bangga, Bu. Bangga, cinta sebagai anak Indonesia. Ibu akan mengecek perlengkapan belajarnya terlebih dahulu. Kemarin Ibu sudah mengirim lewat grup WA dan Classroom juga perlengkapan belajar yang anak-anak Ibu perlu siapkan. Buku paket, ada yang KPD juga, pena dan buku tulis, semuanya sudah ready?
Sudah, Bu. Sudah. Sebelum mulai untuk menanyakan untuk apa, bersiap apa pembelajaran kita hari ini, Ibu tanya dulu. Ada yang ingat dengan pembelajaran kemarin? Siapa ya? Tema 4 berbagai pekerjaan orang tua. Iya, berbagai pekerjaan. Tepatnya pekerjaan orang tua. Orang tuaku. Nah, sayang, orang tua itu bekerja tuh untuk apa ya? Mengapa orang tua bekerja? Mencari nafkah. Untuk mencari nafkah. Artinya orang tua sayang tak sama keluarga? Sayang. Orang tua yang bekerja, memenuhi nafkah, bertanggung jawab sudah seperti pahlawan, orang hebat bagi keluarga kita, terutama bagi kamu sebagai anaknya. Nah, jadi pembelajaran sekarang hari ini kita belajar tentang pahlawanku, perjuangan para pahlawan. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini, sayang Ibu, di 4B? Nanti anak-anak Ibu akan membaca teks non-fiksi yang berjudul Raja Purnawarman Panji Segala Raja yang Ibu kirimkan, Ibu tayangkan di PowerPoint. Setelah kamu membaca dengan saksama, nanti anak Ibu mampu menuliskan kembali isi cerita dengan benar. Kemudian mempresentasikan, membacakan hasil tulisannya di depan kelas ini. Apalagi kegiatannya? Nah, setelah mempresentasikan dan menulis dari teks non-fiksi, anak-anak Ibu akan menyaksikan, akan belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Nanti Ibu ada video pembelajaran anak Ibu. Nanti akan menyimak, setelah menyimak, menyimpulkan, dan kemudian menuliskan kembali hasil laporan pengamatan. Sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Oke. Apakah di layar Ibu sudah kelihatan ada teks bacaan? Ya, Bu. Sudah. Ibu minta tolong kepada Atik, mohon dibaca. Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Ya. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyat. Ia membangun kapal air dan memberantas perompak. Ya, ini lanjutannya, kelihatan ya? Sambung. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cutu hingga airnya bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapatkan air dari aliran sungai hingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan selatan. Ya, selanjutnya. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan jadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Tarumanegara. Kepada Raja Purnawarman, lalu wujud kecintaan rakyat Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabdikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruteun. Terima kasih yang banyak kepada anak Ibu Atif yang sudah membacakan teks non-fiksi Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Jadi dengan membacanya saja kita sudah bangga ya, sudah ingin sekali seperti Raja Purnawarman ini.
Nah, terima kasih kepada Atif ya. Jadi anak-anak ibu di sini sesuai tujuan pembelajaran kita akan mencari informasi penting didapat dengan cara membaca dengan seksama. Teks yang kita pelajari hari ini itu adalah teks non-fiksi. Teks non-fiksi itu teks yang berasal atau bersumber dari kenyataan atau fakta yang ada. Bagaimana sih Bu cara mencari informasi penting? Nah, begini. Jadi kita mencari informasi penting itu dengan membacanya dengan saksama ya. Saksama itu berulang-ulang ya, dengan serius, tidak bermain-main. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga dapat memiliki arti. Baik. Ya. Selanjutnya setelah anak ibu memahami bagaimana itu teks non-fiksi, setelah anak ibu sudah mengetahui apa informasi dan cara menemukan informasi, nah nanti anak-anak ibu sekalian mengerjakan LKPD yang sudah Bu Kiki berikan kemarin ya. Nah, dari bacaan yang dibaca Atif tadi dan masing-masing anak ibu sudah membaca bahan ajar yang sudah ibu berikan. Nah, sekarang anak ibu menulis. Nah, ada pertanyaan di layar, sudah kelihatan ya sayang ya? Ya. Sudah kelihatan ya sayang ya? Sudah Bu. Sudah Bu. Iya, sudah Bu. Terima kasih anak-anak ibu yang sudah mengerjakan. Nih ibu tampilkan. Ada Razali, ada Atif. Bisa ya? Sekarang Razali membacakan hasil dari pekerjaannya. Silakan Razali bacakan hasil LKPD-nya. Baca yang nomor 1 saja. Soalnya baca juga Bu. Iya, soal dan jawaban saja. Ini yang sudah Razali kerjakan dan Razali kirimkan pada ibu. Silakan baca sayang, nomor 1 saja. Nomor 2 kepada Atif, silakan bacakan. Silakan. Nomor 1, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Jawabannya 1. Membangun saluran air sungai Ganggang di Cirebon. 2. Memperindah aluran sungai Cupu untuk bisa dialiri ke seluruh kerajaan. 3. Memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Bagus. Nah, terima kasih untuk Razali. Kemudian Atif, hasil pekerjaannya. Baca dong yang kedua, karena yang pertama sudah dibaca oleh Razali. Silakan. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman yaitu apa saja? gagah berani, Bagus. Kemudian rela berkorban, terus suka menolong. Hebat semuanya anak ibu, Razali, Raza dan semua anak ibu di kelas 4B ini yang sudah mengikuti pembelajaran. Otomatis hari ini juga sudah sebagai pahlawan. Pahlawan apa? Bagi dirinya sendiri dan juga bagi sekolah kita dan orang tua. Terima kasih anak-anak ibu. Terakhir ibu akan tanyakan ini, apa ya yang dirasakan atau perasaan rakyat Kerajaan Tarumanegara atas sikap dari rajanya? Apa yang mereka rasakan? bahagia. Bahagia. Mengapa? Karena Raja Purnawarman memperhatikan rakyatnya. Ada yang masih ingat sayang apa saja yang sudah dibangun diperjuangkan oleh Raja Purnawarman? Ada yang masih ingat? Yang pertama tadi apa yang dibaca Raza itu? Membangun saluran air. Karena itu semua pasti setiap hari bermain dengan air, pasti setiap hari menggunakan air, pasti ya. Ketika kamu dalam bak mandi di dalam kamar mandi itu yang berisi air, kamu melihat apa di permukaan airnya sayang? Melihat apa ya? Bayang. Bagus sekali, melihat bayangan. Jadi anak ibu yang melihat bayangan atau pantulan itu kenapa bisa begitu? Sama hanya dengan Dayu yang terlihat di layar ibu ya. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman yang tadi sudah mengaliri perairan ya di desanya, di kerajaannya. Nah, jadi si Dayu melihat
pemantulan atau bayangan wajahnya di air kolam, sama dengan anak ibu waktu mandi yang melihat bayangan wajahnya di air bak mandi. Nah, mengapa itu semua bisa terjadi? Mari anak-anak ibu simak video pembelajaran cahaya berikut, kemudian nanti simpulkan dan kita akan membuat laporannya sesuai tujuan pembelajaran kita. Disimak ya sayang. Ya, Bu. Satu, simak ya. Percobaan menggunakan 3 kata jangan kerjakan lakukan akan tersebut seperti ini teman. Katakan kalau akan dari posisi 3 rumah tersebut sebagai tulis kata ini sebelah lubang. Ini akan kita mulai percobaannya. Pertama, nyalakan dari dengan api. Kemudian kita lihat cahaya ini dari 3 lubang awan tersebut. Terlihat ya teman. Nah, bergeser posisinya. Tadi posisi sejajar. Oke. Setelah digeser ya kartonnya. Yang kedua, simak, jangan lupa. Adalah cahaya menembus benda bening. Percobaan menggunakan cahaya matahari, cahaya sensitif gelap, atau benda-benda transparan atau bening, benda-benda berwarna gelap dan benda-benda bening tetapi berwarna. Perhatikan apa yang terjadi. Terus, nah seperti ini ya teman. Cahaya bisa menembus benda bening. Yang ketiga, jangan lupa disimak. Percobaan ketiga adalah cahaya dapat disampulkan. Percobaan menggunakan mesin dapat dibakar dan dapat disampulkan cahaya pikir menggunakan sabin. Seperti ini ya teman, cahaya dapat disampulkan. Lalu ya teman, cahaya itu bisa disampulkan. Yang keempat, harus disimak, jangan lupa. Percobaan keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Percobaan menggunakan kusir atau setengah bagian penjara berada di dalam gelas berisi air. Maka itu seperti yang jelas bagaimana kenapa air dan besar itu berbanding aslinya. Kamilah ya teman. Ini sudah ada gelas yang berisi air. Kemudian kita cetak pensil. Nah, penampakan ya teman. Coba kita lihat. Nah, seperti ini ya. Kesimpulan dari percobaan tadi adalah seperti cahaya adalah sebagai berikut. 1. Cahaya bisa merambat lurus. 2. Cahaya menembus benda bening. 3. Cahaya dapat disampulkan. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Terima kasih. Selamat mencoba. Oke, terima kasih atas videonya. Terima kasih anak-anak ibu sudah menyaksikan, sudah menyimak video sampai selesai. Video pembelajarannya sangat menyenangkan bukan ya? Iya, Bu. Terserah.
Oke, ada yang bertanya, mungkin Bu, kapan kita praktik, kenapa tidak kita melakukannya? Hari ini kita mengenal dulu, kita simak, nanti akan kita lakukan praktiknya pada pembelajaran berikutnya. Setuju ya? Nah, anak-anak Ibu semua sudah menyimak dari video pembelajaran kita, sudah ada yang bisa menyimpulkan nggak ya? Apa saja sifat-sifat cahaya? Yuk, silakan siapa? Saya, Bu. Silakan Alifki, pertama, silakan. Cahaya merambat lurus. Hebat, cahaya merambat lurus, sudah kelihatan tadi dalam video. Yang kedua, boleh Raza, silakan. Boleh Razali, boleh Fadli, boleh Gilang, boleh Atif, boleh, silakan. Ya, silakan. Yang kedua, Atif. Cahaya menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening, bagus sekali Razali. Yang ketiga, boleh. Sudah Cahaya menyimak dapat tadi. dipantulkan. Hebat, cahaya dapat dipantulkan. Afina yang keempat, menyimakkah? Ingatkah? Cahaya dapat Iya, dibiaskan. Hebat sekali. Fadli juga hebat semuanya. Nah, terima kasih anak-anak Ibu yang sudah menyimak, bahkan sudah menyimpulkan. Nah, cahaya adalah energi berupa gelombang elektromagnetik yang bersumber dari sumber cahaya. Ada yang tahu sumber cahaya apa saja yang ada di rumah kita, di dekat kita, yang kamu tahu sayang? Sumber cahaya Ada apa saja? lampu. Bagus, ada lampu. Apalagi sayang? TV. Televisi, TV, ada Bu. cahaya. Boleh juga. Kemudian Lilin. iya, senter. Ya, tadi sudah menyimak dari video. Ada senter, ada lilin. Ada yang tahu kan sumber cahaya terbesar di kehidupan kita? Matahari. Semua. Matahari merupakan sumber energi cahaya sekaligus energi panas terbesar di bumi ini, di kehidupan kita. Tidak ada matahari, tidak ada kehidupan ya sayang. Nah, terima kasih anak Ibu yang tadi sudah menyimak dan menjawab apa yang Ibu tanyakan. Nah, sifat-sifat cahaya sudah terlihat di dalam layar kita. Dan cahaya juga berguna untuk apa ini ada di layar Ibu? Untuk membantu manusia melihat benda sekitar. Cahaya juga membantu kita dapat membedakan warna serta dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Anak Ibu, kita dapat belajar dalam kelas Zoom ini, kelas Google Meet ini juga berkat adanya cahaya. Benar apa tidak? Benar. Benar. Kalau tidak ada cahaya, kita tidak bisa terlihat, tidak bisa terhubung dalam jaringan ini. Oke, Ibu akan memperlihatkan beberapa contoh-contoh sifat cahaya di kehidupan kita sehari-hari. Kelihatan sayang ya? Nah, ini tadi video percobaan sifat-sifat cahaya yang membuktikan cahaya merambat lurus. Nah, ini contoh-contohnya. Ada yang tahu gambar di layar Ibu apa sayang? Gambar apa ini sayang? Gambar sorot lampu ya, sorot lampu mercusuar. Nah, kemudian sifat cahaya yang tadi kedua kamu simak itu menembus benda bening. Nah, contohnya ini, siapa di rumahnya punya akuarium? Nah, ini ada rumah kaca, ada gedung kaca. Nah, jadi akuarium di rumah kita itu biasanya terbuat dari kaca yang bening. Mengapa? Supaya Kelihatan. supaya terlihat, itu membuktikan cahaya menembus benda bening. Sifat ketiga yang tadi kita simak dalam video yaitu cahaya dapat dipantulkan. Ini contohnya, setiap hari anak Ibu juga selain main air, dia pasti melihat cermin. Ini contoh cermin. Ini ada cermin. Ini cermin apa ya? Cermin Ini apa sayang? Kaca spion. Jadi cermin kaca mobil. iya, mobil, kaca spion mobil itu berguna untuk memantulkan. Nah, ini dia yang cahaya dapat dibiaskan. Juga contohnya di kehidupan sehari-hari yaitu kolam permukaan kolam renang yang seperti tampak dangkal.
Sudah paham semua dengan sifat-sifat cahaya ya sayang ya? Udah, Bu. Oke, terima kasih. Kalau sudah, mari kita kerjakan LKPD 2 yang sudah Bu Kiki kirim kemarin. Sudah ada ya yang mengerjakan? Ibu lihat dulu. Sudah ada yang mengirim, ini ada Razali. Ayo sayang, tolong disebutkan atau dipresentasikan apa saja hasil pengamatannya ya. Boleh yang akhir saja, apa saja sifat-sifat cahaya sayang. Silakan jawab sayang, silakan presentasikan, silakan. Yang mana, Bu? Iya, hasil pengamatan dari percobaan sifat-sifat cahaya. Ini sudah ada yang mengirimkan. Silakan, apa saja sayang? 1. Cahaya merambat lurus. Bagus. Yang kedua, Cahaya menembus dunia bumi. hebat. Yang ketiga, Cahaya dapat dipantulkan. hebat lagi. Cahaya dapat dibiaskan. Oke, terima kasih. Di sini juga sudah mengirimkan LKPD, ada nama, percobaan, tujuan, alat, bahan, dan yang lainnya. Terima kasih anak ibu yang sudah mengirim. Yang belum mengirimkan, ibu tunggu kiriman lewat foto di grup WA pada hari ini. Terima kasih. Sudah mendekati akhir pembelajaran, supaya lebih semangat, mari kita menyanyikan lagu daerah. Nyanyi ya. Pisang bermasalah tapi ini dari tapi ini Yang mana Pesa gobat lo masa sore di oro bare bare Oke, terima kasih sudah menyanyikan lagu bersama Ibu. Sudah ceria kembali wajahnya, masih ceria dari awal, tengah sampai akhir. Ada yang tahu ini lagu daerah dari daerah mana saya? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Selain kita bangga sebagai bangsa Indonesia, kita juga harus menghormati kebudayaan yang ada di dalamnya. Selain suku bangsa kita sendiri, juga tidak ada salahnya kita menghormati suku bangsa lain seperti dalam video lagu tadi, lagu dari Kalimantan Selatan. Ibu mau tanya bagaimana perasaannya mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Senang, bahagia ya. Bagian mana yang paling menarik ya? Ini pelajaran. Ada video ya? Iya, Bu. Ya, ada video. Belinya. Ya, terima kasih. Besok kita akan kembali memutar lagi lagu-lagu dan video pembelajaran. Jadi informasi yang ingin kita ketahui lebih lanjut apa? Belajar atau mempraktikkan sifat-sifat cahaya secara langsung ya. Besok kita akan pelajari. Nah, ada yang ingat itu apa saja pelajaran kita yang hari ini tadi? Coba diulang kembali. Yang pertama kita belajar apa tadi? Penawarman. Iya, Raja Purnawarman. Selanjutnya apa lagi? Cahaya dapat dipantulkan. Bagus, sifat-sifat cahaya. Jadi kesimpulan kita belajar hari ini benar. Yang pertama tadi apa? Sifat kepahlawanan. Raja Purnawarman hebat sekali. Ada apa saja? Rela berkorban ya, bermacam-macam. Ada lagi dia peduli pada rakyatnya. Alhamdulillah kalau sudah bisa menyimpulkan pembelajaran, artinya anak ibu sudah dapat menyelesaikan pembelajaran hari ini. Ibu tutup dengan mengerjakan evaluasi. Kemarin ibu sudah mengirimkan link ya, sudah selesai. Nah ini sudah ada yang
mengerjakan. Terima kasih. Ada Nadira, Razali, yang belum juga tidak apa-apa. Jadi yang sudah mengerjakan evaluasi dan membacakan LKPD ini, Ibu Kiki akan memberikan reward, akan memberikan hadiah masker untuk menjaga protokol kesehatan. Besok diambil di sekolah ya. Selanjutnya. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih kembali. Jangan lupa anak ibu selalu senantiasa menolong orang lain, menolong keluarga, karena dengan menolong itu merupakan contoh sikap-sikap kepahlawanan ya. Harus sering menolong orang ya sayang. Nah, ini pembelajaran yang akan datang, ibu persiapkan, ibu kirim malam nanti di WA. Pembelajaran yang akan datang, kamu akan bersiap belajar mengenai nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan sikap kepahlawanan. Oke, untuk menutup pembelajaran, Ibu minta tolong pada Gilang untuk membacakan doa kepada Gilang. Terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini hakko warzuqna tinaba wa arina batila warzuqna tinaba wa arina. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk Gilang dan teman-teman, anak-anak ibu yang hebat dari kelas 4B yang sudah menyimak dan mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa dalam pembelajaran menyenangkan berikutnya. Assalamualaikum. Halo.